Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Birrohmah, NPM 10120103, kelas C5 Manajemen, TSTIS Tembi Bandung Business School. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang perilaku konsumen di era digital. Sebelum masuk ke inti pembahasan, yaitu perilaku konsumen di era digital, sebaiknya kita perlu mengetahui apa itu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah kegiatan yang menjadi sebuah dasar bagi konsumen hingga akhirnya membuat keputusan untuk membeli suatu barang atau jasa. Perilaku konsumen juga sangat berkaitan erat dengan proses pembelian, yaitu ketika konsumen melakukan pencarian, penelitian hingga mengevaluasi sebuah produk atau jasa. Menurut Angel Blackwell dan Miniar, perilaku konsumen merupakan tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya proses kebutuhan yang mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Secara umum, perilaku konsumen terbagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang sifatnya irasional dan irasional. Perilaku konsumen rasional maksud pada tindakan seorang konsumen dalam membeli suatu produk atau jasa yang mengutamakan pada kebutuhan. Lanjut ke pembahasan mengenai pengertian era digital. Era digital dimulai pada tahun 80-an yang bermula dari perubahan teknologi mekanik dan elektronik analog, kemudian berubah menjadi teknologi digital. Yang pada dasarnya, era digital merupakan sebuah masa di mana hampir semua hal dalam kehidupan dibantu dengan teknologi digital. Bukti teknologi digital adalah dengan adanya internet yang seolah-olah sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi semua orang. Banyak orang yang seakan tak bisa hidup tanpa adanya internet. Tetapi saat ini, teknologi digital bukan hanya sekedar cara berkomunikasi maupun berinteraksi, tapi internet juga sangat berpengaruh pada semua sektor bisnis yang ada di dunia. Selanjutnya adalah perilaku konsumen yang ada di era digital. Perkembangan era digital yang pesat saat ini tentunya memiliki dampak pada seluruh aspek kehidupan. Salah satunya yaitu dalam dunia bisnis dan perilaku konsumen saat akan berbelanja. Sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi pembelian, biasanya konsumen mempertimbangkan mengenai produk apa yang harus mereka beli, merek seperti apa yang bagus untuk mereka konsumsi, supplier, waktu pembelian, jumlah pembelian, serta metode yang harus dilakukan ketika pembayaran. Perkembangan era digital yang begitu pesat berdampak pada hampir sebagian besar kehidupan, termasuk pada perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja. Hal ini tentu harus disadari oleh para marketer, sehingga strategi yang ditetapkan dalam mengembangkan usaha bisa kompatibel dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan tersebut. Mengenali dan memahami perilaku konsumen di era digital memang menjadi tantangan tersendiri bagi para pengusaha. Jika tidak dicari tahu sejak dini, salah-salah justru usaha Anda akan kehilangan pelanggannya. Terlebih, jika pihak kompetitor sudah lebih dulu menerapkan strategi pemasaran yang tepat sasaran. Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk mengenali perilaku konsumen Anda dalam berbelanja di era digital? Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan perilaku konsumen yang ada di era digital. Pertama adalah membandingkan kualitas produk dari review di internet. Untuk bisa memahami bahwa produk atau jasa tersebut baik atau buruk, konsumen seringkali melihatnya pada review yang ada di internet, seperti dari pencarian Google, sosial media, maupun pada laman testimoni yang ada di toko online. Oleh karena itu, untuk bisa lebih unggul dibandingkan dengan kompetitor, pastikan Anda selalu memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Hal ini penting untuk diperhatikan juga, sebab seluruh informasi bisa dengan mudah didapatkan oleh pelanggan Anda dari seluruh penjuru dunia. Dengan demikian, kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah tujuan utama yang wajib dicapai oleh seluruh brand, terlepas dari apapun bidang industri yang digeluti. Poin yang kedua adalah mengutamakan kemudahan pemesanan dan pembayaran. Di era digital saat ini, harga murah bukan menjadi satu-satunya daya tarik pelanggan. Sebagian besar memilih harga produk yang lebih mahal, namun dengan kualitas dan layanan yang jauh lebih baik. Terutama dalam hal kemudahan pemesanan dan metode pembayaran yang disediakan oleh sebuah brand. Saat ini, tren pembayaran cashless atau non-tunai tengah naik daun. Secara otomatis, memaksa pengusaha untuk menyediakan tipe pembayaran melalui aplikasi kasir online.
Fitur-fitur canggih yang ada pada sistem kasir online akan mempersingkat waktu pemesanan, menyediakan metode pembayaran yang mudah, serta memungkinkan cetak resi instan. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah menyukai personalisasi. Tentunya, masing-masing pelanggan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda terhadap suatu produk dan layanan yang diberikan. Kondisi inilah yang membuat produk atau layanan yang telah dipersonalisasi lebih disukai dan populer di kalangan pelanggan. Melalui produk atau layanan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, Anda bisa memberikan kepuasan tersendiri sehingga berdampak pada loyalitas pelanggan. Poin yang terakhir adalah tidak ingin tertinggal hype atau tren. Satu lagi perilaku konsumen dalam berbelanja di era digital, yaitu mereka tidak ingin tertinggal hype atau segala sesuatu yang sedang menjadi trending topic. Peluang ini bisa dimanfaatkan sebagai momen yang tepat untuk menciptakan inovasi produk sesuai dengan apa yang tengah menjadi perbincangan masyarakat luas di media sosial. Apabila tidak punya cukup waktu untuk menciptakan inovasi produk, Anda bisa berkreasi melalui packaging yang digunakan. Sebagai contoh, Anda bisa menambahkan stiker Avengers pada kemasan produk selama film tersebut menjadi perbincangan dunia. Internet dan smartphone sudah terbukti telah berhasil menjadi stimulan dalam perubahan perilaku konsumen online era digital. Bagaimana tidak? Ketika konsumen masih belum mengenal internet dan smartphone, semuanya serba manual. Bukan berarti manual itu jelek, hanya saja pada saat itu produktivitas tidak bisa maksimal. Alasannya adalah karena multitasking akan sangat sulit dilakukan. Misalnya saja, ketika kamu berbelanja. Sebelum mengenal internet dan smartphone, semua aktivitas berbelanja yang kamu lakukan masih sangat konvensional. Datang ke toko atau pasar, menawar harga jika bisa, lalu kembali ke rumah. Tetapi, sejak kehadiran internet dan smartphone, kamu bisa berbelanja ketika berada di kantor tanpa harus beranjak dari kursi. Bagaimana? Kamu bisa melihat adanya perubahan perilaku konsumen online di era digital? Mulai dari website sederhana seperti company profile hingga aplikasi web-based kompleks kini bisa kamu temui di internet dalam genggaman. Mau apa ya tinggal cari.